15809. Datang 15809. Shifu, tunggu sebentar, masih ada satu orang. Cepat. Kenapa setiap kali dia? Maaf. 58. Sudah kubilang naik taksi saja. Naik bus terlalu merepotkan. Sebenarnya aku bilang padamu naik motor aku ke kantor. Ini tidak terlalu mencolok. Kenapa harus memaksakan naik bus? Tianshan Road, Furong River Road sudah sampai, silakan turun. Buka pintu, hati-hati. Ayo minggir. Di sini. Sebenarnya begini juga bagus besok. Kita lanjut naik bus saja. Apakah kamu merasa? Aku seperti ini kekuatan pacar meledak. Meledak. Bilang padamu pasti tidak jatuh. Kalau begitu pegang erat ya. Kamu pegang erat, aku tenang saja, serahkan padaku. Baik. Pegang aku saja. Baik. Kesalahan tidak berdiri tegak. Rem terlalu keras. Baik. Jujur saja, bagaimana kalau kita menyewa rumah di bawah kantor? Sangat merepotkan. Di bawah kantor mahal sekali. Tidak mahal, paling mahal hanya 1.000-2.000. 1.000-2.000 bukan uang. Pengirim email laporan sudah kutemukan. Siapa? Teman kecilmu Yan Xiaochen. Bagaimana hubungannya dengan teman sekelasnya Wu Qianqian? Kamu bilang pada orang asing itu tidak mungkin apapun yang baik. Semuanya mereka yang dapatkan barang ini, banyak orang yang mau bicara dengan kita. Tidak mau ya sudah, bukan perusahaan besar. Kita harus meminta mereka pergi. Bos Ju. Masuk. Bos Ju, dokumen sudah difotokopi. Kamu tidak lihat aku sedang sibuk. Rekan kerja butuh bantuan, tolong bantu semua pesan makan siang. Aku kasih padamu. Xiao, ada yang bisa saya bantu? Kamu tanya apakah saya butuh bantuan, apakah menurutmu kemampuan saya tidak cukup? Kalau kemampuanmu cukup, kamu tidak akan peduli apa kata orang lain. Bos Ju menyuruh saya memesan makan siang untuk semua orang. Kalian mau makan apa, bilang saja ke saya. Wah, kok enak sih. Ini pekerjaan saya. Saya mau mie khas Yunan. Tambahkan lebih banyak tahu. Mie khas Yunan tambah banyak tahu ya. Saya mau nasi sapi tapi hanya sapinya saja. Saya mau liang pi khas Shaanxi dari lantai bawah. Tambahkan lebih banyak cabai dan cuka. Oh ya, saya sedang diet. Jadi bilang ke dia kurangi mentimunnya, tambahkan lebih banyak liang pi. Kurangi mentimun tambah liang pi. Seharusnya kurangi liang pi tambah mentimun. Saya mau malas yang guo tambah nasi. Malas yang gue tambah nasi ya, oke. Xiaochen. Saya mau mie sapi tanpa cabai. Oke. Saya mau nasi tumis ayam saus asam manis. Perusahaan sudah mengumumkan daftar peserta magang ke Amerika. Sudah diunggah ke intranet perusahaan, cepat sekali ya. Iya. Kian, kamu tidak mau lihat? Apakah ada namamu? Iya Kian, kita lihat bersama, pakai HP kamu. Iya, pakai HP kamu saja. Mana? Chen Jiang, Departemen Audit dan Pengawasan. Zhang Zunsen, Manajemen Aset Zhang Huaisen. Kian itu. Ini. Saya ada dokumen, mohon dilihat. Kepala Departemen. Kian, saya kebetulan mencari kamu. Kamu sibuk dulu, oke, nanti kita bicara lagi, oke? Kepala Departemen, saya ada sesuatu ingin tanya. Saya secara resmi memberitahukan kamu dipecat. Kalian. Kenapa? Saya minta perusahaan memberikan penjelasan. Saya juga tidak tahu alasan pastinya. Hanya tahu ini keinginan atasan. Atasan siapa?
Apakah kamu membuat marah seseorang? Yang bisa saya beritahukan hanya ini. Meskipun sangat disayangkan tapi ini memang tidak bisa dihindari. Halo Bos Lu. Saya ingin tahu alasan saya dipecat. Perilaku buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Ya, Sudah tidak ada yang perlu dilakukan ya. Ayo pergi. cepat pergi. Apa kamu membuat marah seseorang? Yang bisa saya katakan hanya ini. Jika kamu bisa membuat Bos Lu memberikan perhatian khusus padamu, maka saya yakin nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika juga akan menjadi milikmu. Baik Bos Liu Boli adalah klienmu. Saya pasti akan membuat klienmu merasa di rumah. Semua dengar saya. Saatnya bertempur klien dari perusahaan Boli Inggris. Akan segera tiba ini pertempuran yang sulit. Kita harus memenangkan klien ini menandatangani kontrak ini. Apakah kamu mengerti? Siapa itu Bos Liu bilang kamu jago bahasa Inggris. Sore ini jemput klien-klien ini sangat penting. Pastikan mereka merasa di rumah. Baik. Kamu mau kemana? Saya mau ke bandara menjemput orang. Saya temani kamu. Departemenmu tidak sibuk. Sementara tidak sibuk. Tidak boleh kamu kembali kerja kembali nanti malam ketemu. Tunggu sebentar. Menjemput orang harus ada tandakan. Terima kasih. Banyak sekali orang. Dah. Bekerja dengan baik. Apa yang kamu lihat? Setiap hari lauk dan sayur 1-2 buah. Rajin bisa dipercaya sehat ceria dan berpikiran modern. Preferensi klien-klien dengan riwayat jantung. Makanan Cina rakyat. Preferensi klien topeng opera Peking patung kayu karakteristik. Minta tolong. Tur 2 hari klien asing di Shanghai. Ada rekomendasi bagus. Tuf kunjungi rumah bersejarah. Bawa ke tempat Sao Jazz Bar di PAC Hotel, bawa ke tempat Sao Museum Jazz Bar di PAC Hotel, bawa ke tempat Sao dijamin seru dari makan minum sampai hiburan mau jalan-jalan makan museum seni di Blok Expo. Bawa Yushen ke tempat kakak Sao ini dijamin seru dari makan minum sampai hiburan di Jazz Bar PAC Hotel, bawa navigasi mau jalan-jalan di rumah bersejarah. Tiongkok Yong bawa Yushen ke tempat kakak Sao ini dijamin seru dari makan minum sampai hiburan di Jazz Bar PAC Hotel. Masuk pengantar pameran daftar pameran sejarah penjamu klien dari luar negeri. Ya tadi saya cek yang kamu rekomendasikan. 2 tempat ini susah dapat tempatnya. Susah juga dapat tiketnya. Klien yang penting ya. Ya. Kamu baru masuk perusahaan langsung diberi tanggung jawab klien penting. Diberikan padamu. Saya hanya bertanggung jawab untuk menjamu karena menjamu adalah langkah pertama untuk mendapatkan kontrak. Pemahaman yang benar kapan mulai? Makan malam hari ini dan aktivitas setelah makan malam dan besok seharian. Segini mendesaknya, kalau begitu museum seni. Pasti tidak sempat saya bisa bantu dapatkan. Tiket opera Yu di panggung Yifu besok. Bagaimana kalau museum seni dan opera Yu? Kita atur besok hari ini bisa ke Jazz Bar PAC Hotel. Saya punya teman yang anggota di sana bisa bantu dapatkan tempat yang bagus. Total berapa orang? 4 orang. Baik, untuk makan malam nanti saya hubungi lagi. Halo. Tempat makan sudah saya pesankan. Nanti alamatnya saya kirim. Restoran itu mahal ya? Bagaimanapun, juga keluarga Shen mampu membayarnya. Hari ini tiba-tiba saya bisa bantu siapkan.
Satu rencana tapi kalau kedepannya kamu bertanggung jawab. Untuk menjamu maka sosialisasi dasar ini tidak bisa dihindari. Ingat kamu harus menguasai tempat makan dan hiburan di Shanghai. Menemani klien makan minum juga bagian dari pekerjaan. Bahkan rencana C ingat. Jangan bertaruh tanpa persiapan. Baik, terima kasih. Ada apa? Tidak ada, saya hanya merasa kamu sepertinya bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kalau benar sajaib itu Bos Cheng. Baik, saya tutup dulu, sibuk. Baik, sampai jumpa. Bos Cheng, sini-sini Bos Wang. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Hai. Hai, senang bertemu denganmu. Hai, apa kabar? Saya adalah karyawan Shenxi Group yang bertanggung jawab untuk menyambut Anda. Anda bisa memanggil saya Olivia. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya bisa. Baik, silakan ikuti saya. Hati-hati dengan tangga. Terima kasih. Hati-hati. VL. Xiao Chen, apakah kita salah tempat? Tidak. Benarkah? Ya. Luar biasa. Silakan ke sini. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Tunggu sebentar. Terima kasih. Halo, bisa saya minta pisau dan garpu? Baik. Terima kasih. Ya ampun. Anda bisa menggunakan ini. Saya bisa, terima kasih banyak. Ini tidak bisa. Terima kasih. Ini adalah restoran yang sangat terkenal. Benarkah? Setidaknya, harus memesan tempat setengah bulan sebelumnya. Bagaimana Anda bisa memesan tempat? Ini rahasia. Makan ini tahu. Silakan dinikmati. Terlihat enak. Maaf. Penderita diabetes tidak boleh makan ini. Tidak apa-apa, saya akan mencoba. Enak. Sekarang kita sedang mengunjungi Bun. Panjangnya sekitar 15 km. Ini adalah landmark Shanghai. Di sebelah kiri Anda adalah Sungai Huangpu. Di seberang Bun sungguh indah. Adalah Lujiazui di Pudong. Ini adalah distrik keuangan Shanghai. Gedung-gedung ini memiliki gaya yang berbeda, dibangun pada periode yang berbeda, disebut sebagai pameran arsitektur 1000 negara, merupakan situs sejarah penting Tiongkok modern dan bangunan representatif. Arsitektur klasiknya sangat indah. Setiap pergantian tahun, di sini selalu ada pertunjukan lampu. Lily, apa yang terjadi padamu? Jantungku tidak enak. Ya Tuhan. Lily. Aku punya obat untuk jantung, akan membuatmu lebih nyaman. Terima kasih sudah repot. Makan ini. Makan satu. Kita ke rumah sakit internasional terdekat, Pak. Baik. Pasien berusia 36 tahun. 5 tahun lalu baru saja menjalani operasi perbaikan katup jantung. Baru saja pada pukul 8:15 detak jantungnya terlalu cepat. Setelah memakan pil penyelamat jantung kondisinya sedikit membaik. Baik, aku mengerti. Pertama-tama cari perawat untuk menyelesaikan prosedurnya. Baik, terima kasih. Aku butuh paspor Lily.
Tenanglah, percayalah pada dokter. Apa kamu yakin? Ya, halo pembayaran. Untuk pendaftaran Halo, silakan ini menuju. untuk pendaftaran silakan menuju pendaftaran silakan menuju meja pendaftaran silakan menuju pendaftaran. Pendaftaran silakan menuju. Terima kasih. Paspor Lily, tenang saja. Semua prosedur sudah selesai. Siaeng, terima kasih banyak-banyak, sangat berterima kasih padamu. Bagaimana kamu tahu riwayat penyakit Lily? Kalian adalah pelanggan kami, jadi aku harus mengingat kebutuhan setiap pelanggan dan riwayat penyakit mereka agar bisa menjamin selama proses penerimaan tidak akan ada masalah apapun. Layanan perusahaan kalian benar-benar sangat memuaskan. Terima kasih. Jangan khawatir, sudah tidak apa-apa tapi dia perlu banyak istirahat. Lebih baik dirawat 1 hari lagi untuk perawatan. Baik, terima kasih banyak. Sudah tidak apa-apa. Dia hanya butuh sedikit istirahat. Halo. Sopir bilang pelanggan Boli. Serangan jantung tiba-tiba. Ya, tapi sekarang sudah selesai. Kamu masih di rumah sakit? Pasti lelah ya. Mau aku jemput? Enggak, aku naik taksi aja. Tunggu aku ya. Sayangnya kamu bilangnya telat. Gimana? Sudah lama nggak ketemu, pasti kelihatan lebih ganteng ya. Masih monyet kecilku yang lebih ganteng. Istriku memang pandai bicara, ayo naik. Triage. Oke, bye Bos Ju. Masuk. Kamu datang pas banget tadi. Gaven dari Boli telepon. Minta kamu terus melayani mereka. Gini nanti kamu beli bunga. Sambil mereka masih suka sama kamu bawa desain kita. Rekomendasikan baik-baik biar mereka cepat tanda tangan kontrak. Mengerti? Oke, nggak masalah. Sudah mengerti kenapa nggak cepat pergi. Bos Ju, ini biaya rumah sakit semalam. Kasih ke Xiao-Xiao, bagian keuangan akan mengganti. Ini uang buat beli bunga. Kamu ini. Maaf ya. Sangat menyesal. Mungkin aku nggak bisa ikut. Rapat minggu depan. Kamu punya saran untuk desain baju kali ini? Aku harap bajunya lebih simpel dan elegan. Ada elemen fashion internasional. Tapi Zoe selalu pakai desain bergaya Tiongkok. Kalau kali ini belum ada terobosan, kita nggak bisa perpanjang kontrak lagi. Halo, bisa tolong nanti antarkan bunga ini ke pasien di kamar 1012. Pasien? Oke, bisa nggak masalah. Oke, terima kasih. Nggak masalah. Hei Bos Ju, desainnya sudah sampai. Belum. Kenapa nggak cepat dikirim? Begini Bos Ju. Tadi waktu aku ngirim desain, secara tidak sengaja dengar percakapan Boli. Mereka bilang, kalau desain kita kali ini masih bergaya Tiongkok, mereka tidak akan memperpanjang kontrak dengan kita lagi. Bos Ju. Saya tahu desainer kali ini adalah Zhu Yuan. Saya juga punya alamatnya di sini. Kalau saya mengunjunginya sekarang, saya memintanya untuk memodifikasi kembali desainnya. Apakah bisa? Yan Xiaochen, jangan macam-macam. Minggu depan sudah waktunya perpanjangan kontrak, kurang dari seminggu lagi. Menurutmu bisa selesai dimodifikasi? Lagi pula sifat Zhu Yuan sangat aneh, kita semua tidak bisa mengatasinya. Menurutmu kenapa kamu bisa mengatasinya? Tidak kalau begini terus. Mereka tidak akan memperpanjang kontrak dengan kita. Sekarang selagi masih ada waktu, saya coba temui Zhu Yuan, boleh kan? Kalau mau pergi ya pergi, tapi saya kasih tahu. Dengan sifat Zhu Yuan bisa bekerja sama dengan perusahaan kita sampai sekarang. Sudah hasil dari usaha keras kita.
Kalau kali ini kamu gagal jangan harap bisa tetap di perusahaan. Langsung pergi dari sini. Shen Hou hanya membukakan pintu untukmu. Apakah bisa bertahan di Shenxi? Masih tergantung pada kemampuanmu sendiri. Tidakkah kamu merasa ini kesempatan emas untuk membuktikan dirimu? Halo Bos Liu, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Ini mungkin perlu Bos Hou yang turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. 0000. Halo. Selamat pagi Tuan Zhuo. Lausan. Lausan kemana ya? Halo, apakah Anda Tuan Zuiwan? Anda siapa? Saya staf Departemen Perdagangan Internasional Zoe. Lausan. Tuan Zhuo. Begini. Desain Anda kali ini akan diproduksi bersama dengan perusahaan Inggris Boli. Saya tahu Anda selalu mendesain dengan elemen Tiongkok dan sangat populer di dalam negeri, semua orang sangat menyukainya. Tapi kali ini perusahaan Boli sedikit berbeda dengan konsep desain Anda. Mereka ingin lebih internasional, jadi saya datang menemui Anda. Apakah bisa kita menemukan titik tengahnya? Ingin meminta saya memodifikasi desain saya ya? Tidak boleh Hou Yueshen sejak awal. Saat mencari saya untuk bekerja sama, sudah menjelaskan dengan jelas. Hak desain ada pada saya. Sedikit pun kalian ubah saya, tidak akan menerima. Tidak bisa diterima. Tapi Tidak ada apa-apa, kamu sekarang bisa pergi. Tempat saya jarang ada orang asing datang. Ada kamu di sini terlalu lama. Saya takut membuat kucing tua saya terkejut. Kucing tua kemana dia pergi? Kucing tua. Selamat pagi. selamat pagi. Yan Xiaochen. Bos Liu, selamat pagi. Kemarilah. Bos Ju, apakah Anda membutuhkan saya? Xiaoyan. Apakah kamu kemarin pergi sendiri menemui Shuoyuan? Tapi Tuan Zhuo, dia masih belum setuju untuk mengubah desain. Saya berencana pergi lagi hari ini. Jangan sekali-kali. Tahukah kamu pagi ini, Shuoyuan langsung menelepon perusahaan, khusus mengeluhkan kamu. Mengeluhkan saya. Kenapa? Karena kamu membuat kucingnya ketakutan dan hilang. Yan Xiaochen, kamu baru saja bergabung dengan perusahaan. Belum memahami situasi. Shuoyuan ini, beberapa tahun lalu istrinya tiba-tiba meninggal. Hanya menyisakan seekor kucing tua yang dipelihara selama belasan tahun.
Namanya kucing tua dia dan istrinya. Selama bertahun-tahun tidak punya anak. Beberapa tahun terakhir ini, hanya kucing tua ini yang menemaninya hidup ini hampir seperti satu-satunya temannya. Akhirnya kamu pergi selamanya. Kamu membuat kucing itu ketakutan sejak kamu pergi. Kucing itu tidak terlihat lagi kabur hilang. Saat saya pergi kemarin, memang ada seekor kucing tapi dia melihat saya. Langsung kabur, saya pikir dia hanya bersembunyi. Sekarang begini. Apalagi mengubah desain. Dia tidak langsung membatalkan kontrak dengan kita saja sudah bagus. Yan Xiaochen, apa yang aku bilang sebelumnya kamu masih ingat? Kalau kali ini kamu gagal, jangan harap bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Langsung pergi saja. Maaf Bos Liu. Aku tahu kali ini aku yang salah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, oke? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Kamu masih merasa Masalah yang kamu buat belum cukup besar. Masalah sudah terjadi. Apalagi yang bisa aku lakukan yang lebih buruk dari ini? Xiaoyan. Bos Ju terhadap karyawan baru. Kita harus lebih toleran. Baiklah Xiaoyan. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kali ini kamu tidak bisa memperbaikinya, mohon tinggalkan perusahaan. Terima kasih Bos Liu. Bos Ho? Masalah sebesar ini berani aku tidak bilang. Apa maksudnya? Sampai kucingnya hilang ketakutan. Masalah ini rugi 2 kali lipat. Orang. Kamu bilang di sekitar sini benar bisa menemukan kucing itu. Bos Liu bilang Zuoyuan memelihara kucing itu sudah lebih dari 10 tahun. Kucing tua. Pasti sangat sayang rumah, tidak akan pergi jauh. Kalau sayang rumah kenapa kabur? Kamu bilang apa dia sedang birahi? Jantan atau betina tadi aku seharusnya. Saat beli makanan kucing bawa satu lawan jenis untuk memancingnya. Aku mana tahu dia jantan atau betina. Dan lagi umur kucing 1 tahun. Setara dengan umur manusia 15 tahun. Kucing tua lebih dari 10 tahun. Ya seperti manusia berumur 100 tahun. Masih bisa birahi. Kasih aku sedikit makanan kucing. Kucing pasti tidak bisa menolak daya tarik makanan ini. Kita berdua berpisah kalau ketemu. Telepon untuk bertemu, oke? Tidak masalah. Ayo. Kamu ke sana, aku ke sini. Baik. Xiao sini. Kamu menemukannya. Lihat apa ini dia. Aku lihat dulu. Jenisnya benar. Warnanya juga mirip. Tapi miliknya sepertinya lebih gemuk dari ini. Tidak, aku susah payah mencarinya. Xiao, aku jujur saja dia sebenarnya hanya butuh teman. Lagi pula dia hilang, kita ganti saja dengan yang lain. Selesaikan, lagi pula kamu belum mencoba. Bagaimana kamu tahu tidak bisa? Ayo coba. Kalian berdua ada apa? Halo, dengar-dengar kemarin kucing Anda hilang. Apa ini dia? Apa ini dia? Ini bukan Sisan. Bukan kamu. Cari lagi, ayo pergi. Lepaskan dulu. Baiklah, baiklah. Xiao, kamu yakin ini dia? Sepertinya. Lumayan gemuk. Panggil dia. San. Dia tidak peduli padamu, lupakan, ayo coba saja.
Ada apa lagi? Pak Zuo, lihat ini, apa dia? Putar dia, aku lihat. Putar-putar. Bagaimana bisa lihat kalau diputar? Tidak, sisan itu ada titik hitam di leher belakang. Yang ini tidak ada, ini bukan sisan. Bukan dia. Titik hitam. Ribet sekali, bukan kamu? Tidak, jangan menyerah. Bagaimana kalau kita bikin titik hitam di punggungnya? Jangan ngawur, cari lagi. Tidak, hari hampir gelap, besok saja kita cari lagi. Tidak harus ketemu hari ini, ayo. Tunggu dulu. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Bagaimana tidak apa-apa, tanganmu sudah begini? Ayo vaksin dulu. Tidak, lihat. Itu dia. Bukan ini yang tadi? Lihat di belakang lehernya. Masih ada kaleng kucing di situ. Masih ada. Cepat-cepat ambil. Tinggal satu lagi. Kasih ke dia, buka. Ayo cucu. Lausan. Cucu. Lausan. Lausan di sini ada kaleng kucing Lausan. Dekat sedikit, kenapa dia nggak mau datang? Lihat sifatnya ini sama persis kayak Zuo Yuan. Pasti itu dia. Zuo Yuan suka banget sama dia, pasti setiap hari makan enak. Dirawat dengan baik, dia bakal suka sama kaleng kucingmu. Nggak efektif, tunggu sebentar. Kamu ngapain? Lihat aku tangkap. Jangan-jangan dia kabur. Aku, cepat keluar. Kalian kenapa datang lagi? Tunggu sebentar, lihat nih kucingnya mana. Aku udah nemuin buat kamu, lihat jelas-jelas. Di belakang leher ini pasti kamu kenal. Benar-benar Lausan, udah deh. Lausan, masuk sini. Aku cepat. Nggak ada urusan kalian lagi, kalian bisa pergi. Nggak, kita berdua habis beberapa jam. Susah payah bantu kamu cari kucing. Kamu nggak bilang terima kasih apalagi. Lihat jelas. Pacarku ini semua dicakar kucing. Semua buat bantu kamu cari kucing. Maaf banget, maaf ya. Terima kasih kalian berdua. Tapi kucing ini, kalian yang sukarela bantu aku cari. Aku nggak minta kalian bantu aku kan. Lagi pula aku juga nggak bilang. Setelah nemu kucing aku bakal janji apa ke kalian kan. Terima kasih. Kamu ngapain? Kamu turun, kamu. Jangan ikut campur, aku bilang hari ini aku harus jelasin sama dia. Kamu. Buka pintu. Kalau tidak buka aku masuk, aku akan memanjat. Berdirilah dengan tegak. Aku mengerti. Kamu sengaja mempermainkan kami kan? Kucingmu tidak akan hilang. Kamu sudah memeliharanya selama lebih dari 10 tahun, kalau dia hilang kamu. Bisakah kamu duduk dengan tenang di rumah? Menurutku kamu hanya tidak ingin mengubah desain oke. Bikin aku kesal. Turunlah. Aku beritahu kamu menurutku situasi ini. Aku harus bilang ke ibuku. Kamu tidak ingin bekerja sama. Ya sudah, tidak usah bekerja sama kami Shensi. Tidak kekurangan bisnis darimu menurutku kamu. Bukan tidak ingin mengubah. Kamu sudah kehabisan ide. Tidak bisa mengubah. Pintu terbuka, turun.
Lihat metode provokasiku berhasilkan. Kamu anaknya Ho Uyuesen. Emang kenapa? Jangan marah padaku. Aku memang orang tua yang keras kepala. Duduk sini, duduk sini. Kamu juga duduk. Kamu tahu kenapa ibumu tidak datang langsung mencariku? Karena ibuku sibuk. Karena ibuku tahu. Bahkan kalau dia datang sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hubungan kami selama ini memang seperti ini. Tapi ketekunan kalian berdua membuatku sangat kagum. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele lagi. Kamu pulang dan bilang ke ibumu aku tidak butuh uang. Desain bukan untuk uang. Aku juga tidak peduli apakah grup Shensi mau terus bekerja sama denganku atau tidak. Jangan pakai itu sebagai alasan. Kalau begitu ngobrol apa ayo pergi. Tuan Zhuo, aku bisa melihat banyak inspirasi desainmu berasal dari istrimu. Semua itu adalah cintamu padanya. Sebenarnya kamu membuatku teringat ayahku. Ayahku adalah seorang pengrajin, dia seorang tukang kayu. Saat aku masih kecil, dia sering membuatkan saya dan ibu saya beberapa barang. Semua barang ini berasal dari cintanya kepada kami. Jadi saya sangat mengerti Anda. Saya tahu. Karena bisnis. Kami meminta Anda untuk mengubah desain Anda. Itu hal yang sangat sulit. Dan juga hal yang sangat buruk. Jadi saya memutuskan. Saya memutuskan untuk menyerah. Bukan xiao-xiao apa. Kamu bilang. Kamu mengerti saya. Sebenarnya kalian belum sampai pada usia yang bisa mengerti saya. Bagaimana kalian bisa merasakan ketika seseorang yang selalu bersama Anda tiba-tiba meninggalkan Anda? Bagaimana perasaan itu? Tuan Zhuo, kenapa saya bilang? Saya sangat mengerti Anda. Karena ayah saya 4 tahun lalu karena sebuah kecelakaan juga meninggal. Saya pernah terbenam dalam kesedihan karena kematian ayah saya. Saya putus asa dengan hidup. Terhadap banyak hal saya tidak bersemangat dan tidak tertarik. Tapi selama kita hidup harus terus berjalan. Meskipun kita memikul luka, tapi kita harus terus maju. Itu akan membuat mereka yang di sisi lain dunia tidak khawatir. Hari ini kami mengganggu Anda. Sungguh menyesal. Sampai jumpa. Bukan bagaimana lenganmu. Lenganmu dicakar kucing.